الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas bab tentang asbabu intisyaril bid'ah, tentang sebab-sebab munculnya kebid'ahan atau tersebarnya kebid'ahan di atas manusia. Dan sudah kita lewatkan, sudah kita sebutkan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan hal ini. Di antara sebab terjadinya bid'ah yang pertama adalah al-jahl, kebodohan atau ketidaktahuan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengekor atau mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'alluq bisyubuhat, kegandrungan atau terjebak di dalam syubhat-syubhat. Dan yang terakhir, keempat, kemarin kita sampaikan adalah al-i'timad alal aqlil mujarrad, yaitu hanya bersandar, namun bersandar pada akal. Kita lanjutkan yang kelima di sini. Khamisan, kata beliau, sebab munculnya bid'ah adalah at-taqlidu wa ta'assub, yaitu sikap taklid dan fanatisme. Wa yata'assabuna limadzahibihim, dan mereka fanatik terhadap ajaran-ajaran syekh-syekh mereka atau ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Sebelum kita lanjutkan ucapan beliau, penting untuk kita bahas terlebih dahulu tentang hukum taklid. Kalau Anda ditanya apa hukumnya taklid kepada para ulama, haram secara total atau boleh secara total? Apa hukumnya taklid? Boleh ya? Lah ini kok dibilang sebab bid'ah ini. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana sifatnya, sebagaimana kebiasaannya, itu senantiasa pertengahan di antara dua kubu yang ekstrim. Ada sebagian orang yang mengharamkan taklid secara mutlak. Orang awam itu harus berijtihad. Ya, orang awam itu harus berijtihad katanya. Enggak boleh dia taklid mengekor kepada para ulama. Ini kubu yang pertama. Kubu yang kedua mengatakan bahwa taklid itu wajib. Ya, apapun yang dikatakan oleh para ulama wajib untuk diikuti. Tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, tidak boleh mengkritisinya. Pokoknya apa kata para ulama wajib untuk diikuti. Ini dua kubu yang berseberangan. Ahlus Sunnah ada di pertengahan. Taklid itu diperbolehkan dengan batasan-batasannya. Taklid maknanya adalah kita mengikuti seorang ulama yang memang dia dikenal akidahnya lurus, dikenal keilmuannya, dan dipuji oleh para ulama-ulama lain.
Tentu maksudnya ulama di sini adalah ulama dari kalangan ahlus sunnah, bukan ulamanya ahli bid'ah. Maka kita orang awam, kita mengikuti pendapat-pendapatnya. Namun tatkala kita mendapati bahwa pendapatnya ini keliru, maka nggak boleh kita ikuti, wajib untuk kita tinggalkan pendapat tersebut. Dari mana kita ketahui pendapat ini keliru? Dari ulama yang lain, bukan dari antum. Paham ya? Dari ulama yang lain yang mengkritisi pendapat ulama yang kita taklidi tadi. Kalau kita mengetahui bahwa pendapat ulama ini keliru, salah, namanya manusia, ulama sekelas siapapun, sebagaimanapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, kullu bani Adam khata'. Pasti ada ketergelinciran, pasti ada kesalahan. Dan wajib memang ulama harus salah, itu wajib. Nggak boleh ulama nggak salah itu. Ya, nanti nyamai Nabi SAW. Maka kapan kita tahu bahwa ulama tersebut keliru dan kekeliruannya ini diluruskan oleh ulama yang lain, maka kita harus objektif. Kita tinggalkan pendapat ulama tersebut. Namun berbeda kalau misalnya orang taklidnya itu at-taklidul ami, taklid secara membabi buta, atau at-ta'assub, fanatik. Dia mengikuti ulama tersebut tanpa memperhatikan ulama ini salah, ulama ini tergelincir, nggak peduli. Pokoknya ana ikut inti, pokoknya anak ikut ulama ini. Apapun yang diucapkannya itu seperti wahyu yang turun dari langit. Itu adalah hujjah. Nah, ini namanya taklid yang tercela. Makanya para ulama tidak ada yang mencela seorang ketika bermadhab. Saya mengikuti madhab Syafi'i misalnya. Artinya saya banyak mengambil pendapat-pendapat fikih dari kalangan al-Imam Syafi'i, dari kalangan ulama-ulama asy-Syafi'iyah. Saya ikuti pendapat-pendapat fikihnya. Saya lebih condong kepada metode fikih mereka. Ini tidak ada yang mencela di antara para ulama. Namun kapan diketahui bahwa pendapat fikih di dalam mazhab Syafi'i atau yang dikemukakan oleh ulama-ulama asy-Syafi'iyah ada ketergelinciran yang dikoreksi oleh ulama-ulama yang lain, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Maka dibedakan antara taklid yang dibolehkan dan taklid yang diharamkan. Ini yang dibahas oleh beliau di sini adalah taklid yang diharamkan. Kalau mau ringkasnya, taklid yang dibolehkan adalah kita mengatakan saya ikut ulama ini, ulama ahlus sunnah ini. Saya mengikuti dia karena dia dikenal akidahnya lurus, dikenal keilmuannya, dipuji oleh para ulama-ulama yang lainnya. Maka saya ikuti dia, saya ikuti pendapat-pendapatnya. Tapi kapan dia tergelincir, dikoreksi ketergelincirannya oleh ulama-ulama yang lain, maka kewajiban saya harus meninggalkan pendapat ulama tersebut. Ini taklid yang dibenarkan. Adapun taklid yang dilarang adalah saya mengikuti ulama fulan bagaimanapun dia. Apapun yang diucapkannya, pokoknya saya ikuti ulama fulan. Ini ta'assub, taklid yang ami, taklid yang membabi buta. Nah, contoh misalnya kita dalam masalah takhrij hadis atau dalam masalah mensahihkan, mendhaifkan hadis, kita taklid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada nggak di antara antum yang nggak taklid sama Albani dalam masalah mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis? Oh enggak, saya nggak ikut Syekh Albani. Saya punya metode sendiri. Bisa antum? Nggak bisa kita. Maka dalam masalah ini nggak apa-apa kita taklid kepada Syekh Al-Albani. Ketika beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih, maka kita pegang ucapannya. Tapi ternyata pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga itu dikritisi oleh para ulama-ulama yang lain. Ketika Syekh Albani mendhaifkan suatu hadis, maka dikritisi bahwa hadis ini ternyata dhaif, hadis ini ternyata sahih. Sebaliknya ketika beliau mensahihkan hadis, ternyata dikritik oleh para ulama bahwa hadis ini dhaif, lemah. Maka yang seperti ini kita tidak taklid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, namun secara umum kita mengikuti pendapat-pendapat beliau.
Baik, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman tentang masalah taklid dan ta'assub. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Al-ayah. Ini kalau di kitab terjemahan itu halaman 67 ya. Ya, di kitab terjemahan halaman 67. Baik, kata Allah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ini tentang orang-orang musyrikin Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Oh tidak, kami justru mengikuti apa yang telah berjalan di tengah para leluhur-leluhur kami, para nenek-nenek moyang kami. Ini taklid. Hal senada juga pernah dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan kepada seseorang, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Akhsha alaikum an tanzila hijaratun minas sama'. Aku khawatir kalian dihujani batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Allah, qala Rasul, kalian membantahnya dengan qala Abu Bakrin wa Umar. Dua manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, gak boleh kita fanatik, gak boleh kita ta'assub. Apalagi yang levelnya di bawah Abu Bakar dan Umar. Wa qala azza wa jal, Allah juga mengatakan, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu pemahaman, berada di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami hanya sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Kami mengikuti jejak-jejak mereka. Wa ahlul bid'ah zuyyinat lahum a'maluhum wa qala Allahu azza wa jalla. Dan ahlul bid'ah, mereka yang terjatuh dalam kebid'ahan, amalan-amalan bid'ah mereka itu seakan-akan indah, dihiasi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Fatir ayat yang ke-8, Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi baginya amalan-amalan mereka, fara'ahu hasanan, sehingga amalan yang buruk mereka melihatnya sebagai amalan yang baik. Ya, maka ahli bid'ah, amalan-amalan bid'ah mereka itu seakan-akan baik di mata mereka. Wa qala Allah azza wa jalla mubayyinan hala ahli bid'ah wal ahwa. Kata beliau, Allah azza wa jalla juga menerangkan tentang kondisi ahlul bid'ah di akhirat kelak. Kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Hari di mana wajah-wajah mereka ditulungkupkan ke neraka jahanam. Tatkala itu mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Duhai seandainya dahulu aku mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati tokoh-tokoh kami, mentaati pembesar-pembesar kami, maka mereka pun menyesatkan kami dari jalan Allah, dari jalan-Mu. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah mereka, yakni tokoh-tokoh mereka itu, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, itu penyesalan orang-orang yang dulu taklid, yang dulu ta'assub kepada ajaran leluhur, nenek moyang dan yang semisalnya. Mereka menyesal kenapa dahulu nggak ikut Allah dan nggak ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kondisi sebagian umat, terutama di negeri kita, berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang yang luar biasa, berpegang teguh dengan tradisi.
Ketika dikatakan bahwa ini adalah ajaran Islam dan tradisimu bertentangan dengan Islam, mana yang didahulukan sama mereka? Tradisi. Justru Islam ini datangnya belakangan di Indonesia. Maka kalau ibarat kata mereka, kalau tamu, namanya Islam ini ibaratnya tamu, maka tamu ini harus mengikuti adat setempat. Tamu harus mengikuti kultur setempat. Jangan terus datang-datang merubah kultur setempat. Itu tuduhan mereka. Ya. Tapi itu sebab yang kelima, taklid dan ta'assub, terutama kepada leluhur, kepada guru-gurunya dan yang semisalnya. Tapi lanjut yang keenam, sebab munculnya bid'ah adalah mukhalatatu ahli syarr wa mujalasatuhum. Sebab yang keenam munculnya bid'ah adalah bercampur dengan orang-orang yang punya pemikiran yang buruk, duduk dengan orang-orang yang rusak, majlis sama orang-orang yang ahlul bid'ah, yang punya syubhat, yang punya penyimpangan, duduk bersama mereka, baik duduknya itu nongkrong, dengarkan ocehan mereka sambil ngopi mungkin, atau justru hadir di pengajiannya ahli bid'ah tersebut. Ini sebab tersebarnya bid'ah, sebab munculnya bid'ah. Kata beliau, minal asbabil muaddiyah ilal wuqu'i fil bid'ah wa intisyariha bainan nas. Duduk bersama ahli bid'ah, bercampur dengan ahli bid'ah, itu termasuk sebab yang mengantarkan kepada kebid'ahan dan tersebarnya bid'ah. Wa qad bayyana Allah azza wa jalla annal mujalisa li ahli su' yandam. Allah menerangkan di dalam kitabnya bahwa seorang yang duduk dengan teman yang buruk, seorang yang duduk bersama teman-teman yang punya keburukan, dia akan menyesal. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan seterusnya. Afwan, surah Al-Furqan. Keliru tadi, yang sebelumnya surah Al-Ahzab. Ya, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ya, itu surah Al-Ahzab, afwan. Tapi ini surah Al-Furqan. Allah mengatakan yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, hari, maksudnya hari kiamat. Tatkala hari kiamat, orang-orang yang zalim itu mereka menggigit tangannya, menggigit kedua tangannya. Orang menyesal biasanya cuma gigit jari. Kalau bahasa kita menyesal itu gigit jari. Tapi ini saking menyesalnya, tangannya dimplok kabeh. Menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Yaqul, dia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dahulu aku mengikuti, mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laita ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku, seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Maksudnya setelah datang kepadaku hidayah, dia kemudian menyesatkan aku. Sahabatku ini menyesatkan aku. Dan sungguh syaitan adalah musuh yang menipu. Syaitan itu sungguh menipu manusia. Taib, ayat ini berkaitan dengan seorang musyrik. Siapa yang namanya? Ayat ini, kalau Anda baca tafsir, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang musyrikin, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid pernah dengar kisahnya yang Nabi SAW ketika sujud di Ka'bah dikasih jeroannya unta. Ya, pundaknya diberi jeroannya unta. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang juga pernah mencekik Nabi SAW dengan ridaknya, dengan selendangnya. Ya, itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini dahulu berkawan dengan Nabi SAW. Sering duduk bersama Nabi,
sering mendengarkan wejangan-wejangan Nabi, hampir-hampir dia ini masuk Islam. Artinya sudah datang peringatan-peringatan, ajakan-ajakan dakwah untuk meninggalkan kesyirikan, melbu Islam. Tapi ternyata dia punya sahabat yang buruk, namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf memperingatkan dia, kalau kau sering duduk bermajlis dengan Muhammad, maka kau sama seperti mereka, dan kau jangan duduk lagi bersama kami. Disuruh milih, kau mau duduk sama siapa? Mau duduk sama Muhammad atau duduk sama kami? Kalau kau duduk sama kami, tinggalkan Muhammad dan buktikan kalau kau memusuhi Muhammad. Maka demi untuk menuruti ucapan Umayyah bin Khalaf, dia pun melakukan perbuatan keji tadi. Nah, di akhirat dia menyesal, kenapa dulu saya nggak ikut jalannya Rasul? Kenapa dulu saya ikut jalannya fulan? Dia telah menyesatkan aku. Wa qala azza wa jal, Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 68. Kata Allah, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Kata Allah, dan apabila engkau melihat, mendapati ada orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, yang memperolok ayat-ayat kami. Dan ahli bid'ah itu semua memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memperolok ayat-ayat Allah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya memperolok. Memperolok bukan ngenyek-ngenyek, bukan maksudnya. Adalah menyelewengkan, menyimpangkan ayat-ayat Allah. Tangan dibilang kekuasaan, di atas arsy dibilang menguasai arsy, dan yang lainnya dari ahli bidah. Mereka menyimpangkan ayat-ayat Allah, maka mereka memperolok ayat-ayat Allah. Apabila kau mendapati ada orang-orang seperti ini, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Jangan malah dikumpuli, jangan malah duduk di situ, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Tapi kalau mereka membicarakan tentang ayat-ayat Allah yang mereka seleweng-selewengkan, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Allah juga mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Apabila dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, telah diturunkan sebuah ketetapan, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah yustahza, diperolok, diistihza, diperolok ayat-ayat Allah. Dan ahlul bid'ah semuanya adalah mustahziun, mereka memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, dikufuri ayat-ayat Allah itu, diingkari ayat-ayat Allah itu dan dikufuri. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Itu jelas larangan untuk bermajlis dengan ahli bidah. Wa qala subhanahu, ini tadi ayat yang kita baca. Itu dalam surah An-Nisa ayat 140. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti apa? Penjual parfum dan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tubta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau penjual parfum itu, kalau enggak Anda dikasih parfum, atau Anda membeli parfum darinya, atau Anda minimal mendapatkan aroma yang wangi dari penjual parfum tersebut. Enggak dikasih, enggak beli, minimal Anda kalau duduk bersama penjual parfum itu mendapatkan wangi. Wa nafikhul kir, adapun pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Kalau pandai besi itu, kalau enggak Anda
kalau enggak dia membakar baju Anda, maksudnya baju Anda kena percikan apinya, atau minimal Anda akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Nah, ini bukan berarti kita terus keluar nyari orang-orang yang jualan parfum terus kita sohibi, kita jadikan teman. Kemudian orang-orang yang kerjaannya pandai besi kita jauhi. Enggak, ini mathal, permisalan, dorbu mathal, permisalan. Kalau ada penjual minyak wangi tapi ahli bid'ah, antum jadikan teman. Ada pandai besi tapi ahlu sunnah, Anda jauhi. Enggak, hati-hati. Kita tambahkan sebelum kita lanjut ke sebab yang ketujuh. Kita tambahkan di sini dari ucapan Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita bawakan di sini dari kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, atau tanya jawab seputar manhaj. Itu pernah dikaji di majelis ini. Ya, pernah dikaji di tahun berapa itu? Lama, 2017, 2018. Ya, sudah khatam dikaji di masjid ini oleh guru kami Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizallahu taala. Di sini ada pertanyaan nomor 8, hal tukhalat al-jama'at am tuhjar? Apakah boleh kita berkumpul dengan firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah, atau kita memboikot mereka? Bolehkah kita berkumpul, misalnya berkumpul di sini satu yayasan atau satu grup WA misalnya, itu maksudnya berkumpul dengan ahli bid'ah, atau kita masuk ke dalam organisasinya, bolehkah seperti itu? Kata beliau, al-mukhalatah idza kana al-qasdu minha da'watahum mimman 'indahum ilmun wa basirah ila tamassuki bis sunnah wa tarkil khata'i fa hadha thayyib. Kalau yang dimaksudkan berkumpul dengan ahli bid'ah, masuk ke dalam organisasinya, atau di grup WA itu ahli bid'ahnya banyak, tapi tujuannya, maksudnya adalah untuk mendakwahi mereka, untuk mengajak mereka kepada sunnah, dan untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan kekeliruan-kekeliruan mereka, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Kalau maksudnya seperti ini, fahadha thayyib, kata beliau, ini adalah perkara yang baik. Tapi ada footnote-nya di sini. Ya, ada footnote-nya di sini. Kata beliau, hadza sahih bin nisbati lil afrad. Benar, ini thayyib, baik. Tapi hanya sekup orang perorangan saja. Artinya yang bisa kita pengaruhi, kita ajak untuk ke sunnah, ya kita ajak dia, ya kita pengaruhi dia untuk meninggalkan bid'ahnya, itu biasanya cuman berdampak pada orang perorangannya saja. Fayumkin da'watuhum wa ta'thiru alaihim, maka mungkin kalau orang perorangan itu kita dakwahi dan kita pengaruhi. Amma bi'tibari taghyiril manhaj wa ta'thir ala rumuzihi fala yumkin bil jumlah. Tapi kalau kita masuk ke organisasinya, tujuan kita itu sudah khayal. Apa? Ngerubah ADART organisasinya secara umum. Ini secara akal masuk akal enggak? Susah. Ya meskipun mungkin bisa, cuman kansnya sangat-sangat kecil sekali. Justru mudarat yang lebih besar. Ya, tapi kalau orang perorangan itu bisa. Bal qad yu'athiruna ala man khalatahum badalan min an yata'atharu. Justru sebaliknya, orang-orang yang niatnya sejak awal adalah ingin merubah ADART organisasinya, masuk organisasi ahli bid'ah, masuk yayasan ahli bid'ah, memang tujuannya untuk merubah yayasannya, merubah organisasinya, visi dan misinya. Ini kebanyakan mereka yang dipengaruhi daripada mereka yang mempengaruhi. Ya, orang-orang ini justru yang dipengaruhi sama ahli bid'ah, yang diwarnai sama ahli bid'ah. Niatnya masuk sana untuk mewarnai, tapi ternyata sampai di sana dia yang diwarnai. Niatnya pingin gepui,
Sampai di sana dia yang babak belur. Itu banyak terjadi seperti itu. Apalagi pepatah Arab mengatakan al-ihsan yu'jizul insan. Ya, al-ihsan, kebaikan-kebaikan, yu'jizul insan, itu dapat membuat seseorang jadi lemah, jadi melempem. Pertama, dia ini kokoh di atas manhaj, kokoh di atas tauhid, sangat lantang, ya, sangat lantang untuk menyeru manusia kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah, sangat lantang menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Anti dengan kesyirikan, anti dengan kebid'ahan. Masuk ke organisasinya ahlil bid'ah, masuk ke yayasannya ahlil bid'ah, atau dia nimbrung punya hubungan baik dengan ahlil bid'ah tanpa ada sekat, maka dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari ahlil bid'ah tersebut. Ya, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari ahlil bid'ah itu. Dipinjami mobil, ya, dikasih rumah dinas, digaji tiap bulan. Masya Allah, kenyang dengan fasilitas ahlil bid'ah itu. Maka karena kebaikan-kebaikan ahlil bid'ah ini, dulu yang dia sangat lantang menyuarakan sunnah dan menentang bid'ah, jadi apa? Melempem. Jadi melempem dia. Ya, ibarat kita saja, antum saja. Antum punya teman, dia ini adalah seorang tokoh ahlil bid'ah, tapi dia khair luar biasa kepada Anda. Anda berteman dengan dia tanpa ada sekat. Dia sangat luar biasa baik kepada Anda. Dikasih mobil, bayangkan. Kalau nak uangnya kayak mobil, Anda dikasih mobil sama dia. Dikasih rumah, sudah nggak usah ngontrak wis, ente tinggal di tempat ini saja. Dikasih apa lagi? Dizuhatno ambil anak misalnya. Dinikahkan sama anaknya misalnya. Pokoknya sudah dikasih fasilitas luar biasa. Ketika tokoh ahlil bid'ah yang khair, baik luar biasa kepada Anda ini, dia menyeru manusia kepada syirik, mengeluarkan statement-statement yang ngawur, Anda yang tahu sunnah, bisa nggak mengingkari dia? Enak. Yang ahlul bid'ahnya ini mencela sunnah, yang menuduh sunnah, menuduh ahlus sunnah, mengajak manusia kepada syiriknya, mengajak manusia kepada bid'ahnya. Anda yang tahu tentang sunnah, tahu tentang akidah yang sahihah, yang sudah kenyang dengan fasilitas-fasilitasnya, melempem. Gak enak ini. Motornya dijupuk, Bu. Mobilnya nanti diambil, rumahnya nanti disita. Ya. Akhirnya lama-kelamaan karena sudah berbaur dengan ahlil bid'ah, ikut jadi ahlil bid'ah. Dan betapa banyaknya orang-orang seperti ini. Dan bukan dari kalangan awam saja, tapi dari kalangan orang yang punya ilmu, dari kalangan seorang ustadz. Kita mengenal dulu ada seorang ustadz, dia Masya Allah, dulu kencang luar biasa. Sampai-sampai kita pernah dengar, dia pernah ditanya tentang ustadz, bagaimana kalau kita menerima makanan dari acara yang bid'ah, menerima makanan dari acara tahlilan, maulid nabi dan seterusnya, boleh kita memakannya? Dia memfatwakan apa? Buang itu makanannya. Padahal apa hukumnya? Halal. Tapi ini saking bencinya dengan bid'ah, bablas bencinya ini. Disuruh buang kalau ada makanan-makanan seperti itu. Sekarang apa? Ikut hadir di majelis-majelis bid'ah tersebut. Ikut hadir bersamanya. Ya, kenapa? Karena dulu berbaur, awalnya berbaur dengan ahlil bid'ah, persatuan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Mari kita bersatu. Nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Jargonnya siapa ini? Al-Ikhwanul Muslimun. Akhirnya berbaur dengan ahlil bid'ah, berbaur dengan tokoh-tokoh ahlil bid'ah, karena sudah saking akrabnya, nggak ada sekatnya, melok kebid'ahannya. Awalnya niatnya gitu, oh enggak, saya dekat sama ahlil bid'ah ini, ana niatnya dakwah, ente nggak tahu. Ini cara ana ini.
Kenapa? Karena cara yang selama ini kita pakai, kowar-kowar mengatakan ini bid'ah, mereka bukan malah dekat ke sunnah, justru mereka semakin memusuhi kita. Mereka semakin mempersempit dakwah kita. Maka pakai cara-cara yang halus, kita dekati mereka, kita baik sama mereka. Nanti pelan-pelan kita masuki dakwah sunnah kepada mereka. Ternyata apa? Dia yang kemasukan. Ini wakil terjadi. Baik. Jadi kalau mau bukti, habis kajian saja nanti ke kanan. Jangan di sini. Baik. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau di sini. Wa hadhil firaq umuman la takhruj fi da'watiha an ta'limati qadatiha ka firqatil ikhwanil muslimin wa firqatit tabligh. Kata beliau, organisasi-organisasi ini, kelompok-kelompok ini secara umum gak mungkin mereka ini keluar dari visi dan misi mereka. Secara umum mereka gak akan mungkin keluar, organisasi ini dirubah visi dan misinya. Seperti firqah al-ikhwanul muslimun atau firqah jama'atut tabligh. Fakam nasahal mukhallisuna lahum wa kam kutiba fihim wa ilal an, kata beliau, berapa banyak orang-orang yang sudah menasehati mereka, berapa banyak kitab-kitab yang sudah ditulis untuk membantah mereka, namun sampai sekarang tetap mereka di atas visi dan misi organisasinya. Bahkan dalil atau bukti yang paling jelas bahwa mereka ini orang-orang yang sangat berpegang dengan organisasi, nggak mungkin merubah visi dan misi organisasi. Di antara buktinya adalah ucapan Hasan al-Banna. Siapa Hasan al-Banna? Muassis al-Ikhwan. Hasan al-Banna mengatakan dalam kitabnya Majmu' ar-Rasail di halaman ke-24, judulnya Mauqifuna minad da'awat. Sikap kita, maksudnya sikap al-Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan-gerakan dakwah. Bagaimana sikap Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan-gerakan dakwah? Kata dia, mauqifuna minad da'awatil mukhtalifah an nazinaha bimizani da'watina. Sikap kita terhadap pergerakan kelompok-kelompok dakwah yang ada, maka sikap kita adalah kita timbang dengan dakwah kita. Tuh. Kita timbang dengan agenda kita, dengan organisasi kita, dengan visi dan misi kita. Fama wafaqaha famarhaban. Kalau sesuai dengan visi dan misi kita, ahlan wa sahlan, diterima. Wa ma khalafaha fanahnu bara'un minhu. Tapi kalau menyelisihi visi dan misi organisasi kita, fanahnu bara'un minhu, maka kita berlepas diri dari dakwah tersebut. Lihat timbangannya apa? Organisasi. Ini namanya hizbiyah. Ini namanya asabiyah, fanatik terhadap organisasi atau kelompok. Nah, ini kelompok kuatnya, begitu kuatnya memegang visi dan misi organisasi, antum tiba-tiba datang mau ngerubah. Antum yang dirubah. Ya, makanya kenapa dahulu para salaf, ini alasannya kenapa dahulu para salaf melarang kita untuk bermesraan, duduk bermajlis dengan ahli bid'ah, terutama mereka-mereka yang punya pengaruh. Bukan ahli bid'ah yang awam-awam, bukan. Kalau ahli bid'ah yang awam-awam gangge saja, bukan. Tapi ini yang pentolan-pentolannya, yang punya pengaruh, yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada bid'ahnya. Para salaf dahulu seperti Abdullah bin Abbas mengatakan, la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bermajlis dengan ahli bid'ah, karena duduk bersama mereka itu bisa menyebabkan hati berpenyakit, karena syubhat mereka. Demikian juga yang diucapkan oleh Abul Jauza rahimahullah ta'ala, yang pernah kita sampaikan. Beliau mengatakan, li ayyujawirani qirodatun wa khanazir ahabbu ilayya min ayyujawirani ahadun minhum. Sungguh aku bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih mending bagiku daripada aku bertetangga dengan ahlul bidah. Ya, ini pengingkaran para salaf untuk tidak duduk bersama ahlul bidah. Baik, maka kata beliau,
wa huwa minad da'wati ila Allah. Amma idza kana al-ikhtilati ma'ahum min ajlil mu'anasati ma'ahum wa musahabati lahum biduni da'wah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Tadi kata beliau, kalau kita mempengaruhi orang perorangan ahli bid'ah, mendakwai orang perorangannya, itu mungkin. Kita duduk bersama ahli bid'ah dalam rangka kita dakwai mereka, tapi orang perorangan yang kita dakwai, ini mungkin. Tapi kalau masuk organisasinya, ngerubah organisasinya, ini nggak mungkin. Adapun kalau duduk sama ahli bid'ah, cuman cengenges, mesem sana, mesem sini, ngakak sana, ngakak sini, nggak ada pengingkaran terhadap bid'ahnya, nggak ada penjelasan kepadanya bahwa apa yang kau yakini itu menyimpang, apa yang kau amalkan itu bid'ah, nggak ada sama sekali. Maka kata beliau, fahadza la yajuz, ini nggak boleh. Termasuk juga diantaranya adalah grup-grup WA. Ya, kalau di grup-grup WA ada tugas Anda yang sudah mengenal manhaj yang hak, mengenal akidah yang sahihah. Kalau Anda ahli bid'ah, mengeluarkan bid'ahnya di dalam grup itu, kewajiban Anda kalau tahu harusnya apa? Diingkari, dibantah, nukil ucapan-ucapan ulama yang ada. Ustadz, saya nggak punya ilmu buat membantahnya. Saya nggak punya ilmu buat membantahnya. Terus gimana? Ya wes, biarin saja itu syubhat-syubhatnya itu mengalir begitu saja. Akhirnya siapa yang kena syubhat? Kita. Maka kalau memang Anda nggak mampu untuk menunaikan tugas di grup itu, keluar. Emang kenapa kalau keluar dari grup? Dosa? Tidak. Untuk menyelamatkan agama kita. Loh, Ashabul Kahfi belani sampai regut di gua untuk menyelamatkan apa? Agamanya. Lari dia, sembunyi di dalam gua demi untuk menyelamatkan agamanya. Kok kita keluar dari grup WA saja antepnya luar biasa. Ya, maka kata beliau, fala yajuzu lil insan an yukhalital mukhallifin illa ala wajhin fihi faidatun syar'iyyah. Maka tidak boleh bagi kita untuk bercampur dengan orang-orang yang menyimpang kecuali apabila di situ ada maslahatnya yang syar'i, yaitu mengajak dia kepada Islam, menjelaskan kebenaran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung mendatangi ahli bid'ah itu, duduk bersama ahli bid'ah, depan sama ahli bid'ah, berhadap-hadapan dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ketika itu lagi ngapain ini mereka? Lagi zikir berjamaah. Tapi yang dilakukan sama Abdullah bin Mas'ud langsung diingkari. Ya, bukan terus duduk cengenges. Nanti saya pertama dulu, baik dulu sama mereka. Enggak. Ya, ini bukan manhaj as-salaf. Abdullah bin Abbas juga demikian. Langsung duduk berdepan sama Khawarij di Nahrawan. Harura. Langsung Abdullah bin Abbas berdebat dengan mereka, diingkari langsung perbuatan mereka. Nah, itu yang berkaitan dengan poin yang ke-6. Di antara sebab bid'ah adalah duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Poin ke-7 ini lumayan panjang. Di antara sebab tersebarnya bid'ah adalah sukutul ulama wa katmul ilm. Diamnya para ulama dari pengingkaran dan disembunyikannya ilmu. Ya, orang-orang yang punya ilmu nggak mau menyampaikannya, takut kehilangan followers, takut nanti dicaci maki, takut dibully, sehingga tidak diingkari kebid'ahan tersebut. Ya, dan berapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan medsos sekarang, bahkan dai-dainya juga demikian. Demi untuk mengejar subscriber, ya kan? Demi untuk mengejar subscriber atau mengejar followers, maka dia rela untuk sekedar menyampaikan yang disukai sama masyarakat. Yang penting masyarakat sukanya ini, ya sudah disampaikan. Apa yang membuat masyarakat nggak suka, yaitu mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, dihindari sama dia. Takut nanti anjlok subscribernya, takut nanti turun followersnya. Itu fitnah sebagian
dai-dai yang ada di medsos, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli medsos hanya digunakan sebagai media untuk mensyiarkan dakwah sunnah. Dia tidak peduli dengan berapa banyaknya orang-orang yang subscribe, berapa banyak orang-orang yang ngefollow, enggak peduli. Berapa banyak orang-orang yang nge-like, ya, nge-like. Apa nge-like? Ya, suka. Ya, enggak peduli dia. Dan dia enggak kecewa kalau ternyata viewersnya kok sedikit ini. Kok yang dislike banyak ini. Wah, meneh-meneh gak gawe video ngene maneh gitu. Kenapa? Yang dislike banyak. Di komentar itu lebih banyak yang mencaci maki daripada yang memuji. Akhirnya kapok wis maneh-maneh enggak bahas ngene maneh. Bahas-bahas yang seneng-seneng aja jamaah. Ya kan, keutamaan senyum. Seneng semua itu. Adab, akhlak, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, enggak usah. Ini bikin followersnya anjlok. Nah, tab ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.